Ini produksi komersial pabrik bahan anoda litium baterai dari PT BTR New Energy Material. Tadi sudah dilaporkan oleh Pak Erlangga, proyek ini dibangun hanya 10 bulan dari sejak perjanjian investasi ditandatangani Bapak Presiden di Tiongkok pada 2023 Oktober. Hari ini diresmikan. Dan ini sebenarnya merupakan satu ekosistem yang kita bangun, dan jadi kita makin yakin Pak Presiden dengan ekosistem yang sudah terbangun ini, Indonesia tidak bisa diabaikan lagi dari mana-mana. Dan ini saya kira yang coba dicontoh banyak negara sekarang ini. Tapi kita memang harus konsisten dalam dua hal. Satu mengenai legal kita, yang kedua mengenai policy kita. Jadi policy itu jangan ada di overrule lagi, kita harus bisa konsisten. Karena itu yang menjadi sangat penting Bapak Presiden dan juga kami pembantu-pembantu Bapak untuk melihat anoda adalah salah satu komponen utama dalam lithium baterai yang berperan sebagai sumbu negatif. Sementara nikel yang hilirisasinya telah dilakukan selama ini adalah membentuk komponen katoda yang berperan sebagai sumbu positif. Jadi tidak bisa karena kita juga masalah tarif ke Amerika itu kita sudah dapat 25%, sehingga Amerika pun melihat bahwa Indonesia itu menjadi tempat ini menjadi import mereka yang terbaik. Sebagaimana kita ketahui, katoda tidak hanya berasal dari nikel, ada juga yang berasal dari fosfat dan besi, sebagaimana kita kenal sebagai lithium LFP atau lithium ferrophosphate. Namun apapun jenis katodanya, nikel atau LFP, tetap membutuhkan anoda agar lithium baterai dapat berfungsi. Dan ini sangat penting, sekali lagi Bapak Presiden kami laporkan, yang berkali-kali Bapak arahkan kita membangun ekosistem, ini bagian daripada ekosistem yang kita bangun. Inilah pentingnya investasi BTR, New Energy Material di Indonesia. Mereka adalah produsen anoda baterai terbesar di dunia dengan teknologi yang paling maju. Pabrik yang akan Bapak resmikan saat ini memiliki kapasitas 80.000 ton yang cukup untuk membuat 1,5 juta mobil listrik. Dan pada awal kuartal 4 tahun ini mereka juga mulai membangun fase kedua dan akan selesai 1 Maret 2025. Dan total kapasitas 160.000 ton. Dengan kapasitas ini Indonesia akan menjadi produsen anoda baterai nomor 2 terbesar di dunia. Dan pabrik ini menjadi yang terbesar di dunia sebagai pembanding pada Bapak saja. Jepang hanya memiliki kapasitas produksi anoda sebesar 10.000 ton. Dan Korea Selatan hanya 40.000 ton. Sementara itu pabrik terbesar di Tiongkok saat ini kapasitasnya adalah 100.000 ton. Jadi kita akan bisa melewati Tiongkok dalam beberapa waktu ke depan. Dengan adanya pabrik anoda baterai ini, ekosistem industri lithium baterai di Indonesia akan semakin lengkap. Dan sesuai tugas yang Bapak Presiden berikan kepada kami, kita tidak hanya akan mengembangkan lithium baterai, tapi yang berbahan katoda, nikel, tapi juga katoda LFP dan pabrik LFP saat ini sedang dibangun Indonesia. LFP ini memang menjadi penting, walaupun LFP ini sebenarnya berpengaruh dengan cuaca yang ekstrim dingin maupun ekstrim panas. Oleh karena itu, tetap saja orang masih melihat lithium baterai itu pilihan yang terbaik saat ini. Bapak Presiden yang saya hormati, serta para hadirin yang berbahagia, keberhasilan kita untuk membangun hilirisasi dan mengembangkan ekosistem mobil dan baterai tidak lepas dari arahan Bapak Presiden dan konsistensi pemerintah dalam menjadikan aturan yang baik. Saya masih ingat betapa Bapak Presiden dulu memutuskan untuk kita memban ekspor nikel ore itu yang banyak sekali waktu itu pro kon, tetapi